Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para viewers. Kebetulan malam ini saya sedang bersama seseorang yang mungkin saya perlu kenalin singkat aja kali ya. Saya panggil aja Mas Amri. Beliau ini mantan Ketua BEM Universitas Mataram tahun 2019-2020. Jadi udah berapa tahun ya? Berarti tahun lalu demisionernya. Ya, dua tahun kurang. 2 tahun kurang demisionernya. Kali ini kita nggak bakalan ngebahas hal-hal yang bertopik, bertema, karena kita sama tim juga nggak mikirin hal itu. Dan saya juga nggak punya banyak bahan. Jujur saya nggak research karena saya tahu kapasitas dari Mas Amri. Kebetulan juga kita udah berapa ya? Selama kepengurusan kita sering tektokan di forum. Hampir tiap hari kayaknya dari awal. Tapi kita tektokan di forum gitu. Ya adalah konflik-konflik kecil yang terjadi di sana sebagai bumbu lah dari sebuah pergerakan rasanya. Gimana Mas Amri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain? Sekarang ya beraktivitas seperti halnya orang yang sudah tamat kuliah, kita coba bekerja mencari rezeki sambil berusaha. Ada juga urusan sedikit di tempat kerja kantor, kemudian juga sembari mengurus organisasi dan lagi mempersiapkan untuk studi juga. Alhamdulillah baru keluar jadwal untuk pekan depan, insya Allah sudah mulai kuliah lagi. Alhamdulillah. Jadi itu penting juga ya. Jadi kesibukan dari Mas Amri. Terus yang saya ini, karena saya juga cukup kenal dengan Mas Amri. Saya minum dulu Mas. Karena saya jujur ya, honestly, saya cukup gugup kali ini, tidak seperti sebelumnya. Karena saya ketemu sama orang yang saya respect sama Mas, jujur aja ya. Dengan apa? Terkait beberapa hal lah, mungkin pemikiran apa segala macam, terutama kepemimpinan. Yang pertama yang saya mau tanyakan terkait dengan kepemimpinan, karir politik lo, atau mungkin sedikit kasar ya, proses pergerakan kemahasiswaan lo tuh di kampus kayak gimana sih dari awal gitu? Lo mulai dari mana ya? Sebelum jadi Presma ya? Awalnya memang tidak ada yang menduga seperti itu. Bahkan saya ketika memilih untuk kuliah sebenarnya atas dasar keterpaksaan. Awalnya ingin mendaftar polisi, cuma karena pada waktu itu cukup kompetitornya banyak kan. Itu orang tua mengarahkan untuk daftar Akpol sebenarnya. Tapi saya menunda untuk tidak dulu daftar pada tahun itu. Kemudian rencananya ingin istirahat. Tiba-tiba pengumuman SNMPTN saya lulus gitu kan. Saya lulus, kemudian setelah konsultasi dengan orang tua, ya dimintalah untuk melanjutkan studi. Dan memang ketika datang ke Mataram, itu rencananya cuma datang buat mempersiapkan diri untuk ikuti tes di seleksi polisi berikutnya. Jadi kuliahnya juga tidak serius awalnya gitu. Nah, apalagi berpikiran untuk aktif di organisasi dan sebagainya. Nah, tiba-tiba pada waktu itu saya ketemu dengan senior seperti itu kan, karena dulu di 2015 ada kegiatan namanya mentoring agama Islam, MAI, mentoring agama Islam, dan itu kesannya diwajibkan untuk seluruh mahasiswa baru pada waktu itu kan. Dan saya iseng-iseng ikut aja gitu, dan kemudian ketemu dengan kakak tingkat. Nah, diarahkanlah untuk aktif organisasi pada waktu itu. Ya awal karirnya sih ya bisa dibilang karir juga ya. Saya mulai dari unit kegiatan mahasiswa di UKM olahraga taekwondo di Unram. Jadi semester 1, karena saya kan taekwondo dari SMP, SMA, kemudian sering ikut kejuaraan dan sebagainya. Jurusan apa Mas? Saya jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik angkatan 2015. Nah, dari sana niatnya cuma latihan, tiba-tiba karena ada kekosongan SDM seperti itu, saya diminta untuk waktu itu bantu Bang Dwi di akhir semester 1 menjadi sekretaris UKM pada waktu itu. Sekretaris taekwondo. Nah, karena aktivitas di teknik pada waktu itu karena masih awal-awal sangat susah sekali menyesuaikan. Akhirnya saya memilih untuk mundur. Kira-kira saya 2 bulan 3 bulan berhenti jadi sekretaris. Saya jadi sekretaris. Saya minta untuk mundur. Kemudian di semester 3 itu sama dengan Bang Asno juga ya, Bang Asno. Waktu itu ada ada di Fakultas Teknik kan sedang vakum untuk BEM sama DPM-nya. Nah, kemudian
Dan pada waktu itu persyaratan untuk menjadi ketua DPM, ketua BEM itu ada 2 yang tidak bisa dilewati oleh mahasiswa teknik, khususnya pertama IPK-nya harus di atas 3,00, minimal 3,00, dan kedua dia pernah mengikuti latihan keterampilan pimpinan mahasiswa LKMM. Waktu itu kita diminta dari perwakilan jurusan ataupun organisasi, bukan himpunan pada waktu itu, diminta masing-masing 1 orang untuk menjadi panitia seleksi. Nah, jadi pada waktu itu saya ditunjuk sebagai sekretaris panitia untuk menyeleksi pertama pengurus DPM yang nantinya akan membentuk BEM di Fakultas Teknik di akhir saya semester 3 di semester 3 tahun 2000 akhir 2016 pada waktu itu, akhir 2016. Nah, tiba-tiba kita menyeleksi, hampir tidak ada yang memenuhi syarat. Ada yang IPK-nya 3, cuma tidak ada LKMM-nya. Ada yang LKMM tapi dia tidak IPK 3 gitu kan. Ada yang punya dua-dua ini, cuma dia tidak mau seperti itu. Sehingga akhirnya pada waktu itu Bang Gede jadi ketua panitia seleksi. Beliau menyimpulkan sepertinya tidak bisa tahun ini, sehingga setelah selesai UAS saya pulang kampung ke Sumbawa. Tiba-tiba kira-kira 2 hari ditelepon sama WD3. Tahu-taunya panitia dengan WD3 itu rapat untuk memilih ketua DPM pada waktu itu. Nah, diseleksilah nama-nama itu dan akhirnya saya ditunjuk secara sepihak untuk menjadi ketua DPM gitu kan. Tapi pada waktu itu kan saya tidak ada niatan, karena masih ada orientasi untuk mengikuti seleksi Polri dan TNI. Karena menunggu waktu kosong pada waktu itu, kira-kira menunggu bulan Maret 2017 sebenarnya. Terus saya minta waktu hampir 3 pekan untuk memikirkan. Kemudian saya berkonsultasi dengan orang tua, dengan keluarga, dengan dosen, sampai akhirnya termasuk senior segala macam meminta saya untuk apa-apa deh, kamu mau jajak dulu, nanti kita yang bantu katanya. Sehingga terjebaklah saya di fase organisasi ini. Dengan penuh keterpaksaan saya terima amanah sebagai ketua DPM di periode 2017 itu. Masuk circle itu. Dan memang tidak ada basic sama sekali di DPM, di BEM khususnya. Tiba-tiba masuk di DPM yang baru kita bentuk. Kemudian risalah organisasi juga menghilang. Jadi kita benar-benar mengawali dari nol, dan di sana saya dengan Asno, dengan Fatoni, dengan Wahyu yang demisioner DPM Unram. Kita coba bangun. Nah, sampai akhirnya di akhir 2017 juga sama pada waktu itu. Tiba-tiba para ketua himpunan berkumpul. Kemudian siapa nih BEM yang akan kita tunjuk gitu kan. Sehingga tidak ada opsi lagi kan itu. Kemudian mereka bersepakat nih Amri aja gitu. Padahal itu kita sedang berusaha untuk melakukan pemira lagi seperti di awal 2017 untuk pemilihan 2018. Tiba-tiba dari teman-teman mengusung mencalonkan dan saya terpilih secara aklamasi di 2018 untuk ketua BEM atau BEM Teknik. Nah, di proses di BEM Teknik, karena pada waktu itu kita mengawal beberapa isu dari BEM maupun DPM. Di DPM kami dengan teman-teman pengurus itu mengawal isu tentang Unram Banjir KTP pada waktu itu. Kira-kira ketika isu ini mencuat saat Pak Rektor Prof. Sunardi itu mengumpulkan KTP untuk bagaimana beliau bisa maju melalui jalur independen gitu kan. Nah, kita di DPM Teknik tapi tunggu dulu, bergeliat pada waktu tunggu dulu. Mungkin saya bisa stop ya, karena mungkin ini bakalan agak panjang kita bahas, dan kita punya sesi khusus, maksudnya entah itu di tengah pembahasan atau nanti. Cuman sekarang ini di awal saya pengen tahu gimana perjalanan karir politik. Jadi setelah DPM terpilih aklamasi secara BEM, di BEM aklamasi masih di teknik. Masih di BEM Teknik. Jadi terus setelah itu 2017 di DPM Teknik, 2018 di BEM Fakultas Teknik. Dan di akhir 2018 teman-teman BEM Fakultas juga berkumpul seperti halnya tadi ketua himpunan itu. Bahwa harus ada nih dari kita, karena syarat pendaftaran awalnya kan maksimal semester 6. Nah, kita coba membangun advokasi aturan ini supaya bisa dirubah di tingkat universitas, dan alhamdulillah dirubah. Nah, kita waktu itu menemukan titik tengahnya untuk maksimal semester ketua BEM universitas ataupun ketua BEM fakultas itu maksimal semester 7. Nah, jadi ketika dia dirubah, maka teman-teman ini setelah perubahan itu berkumpul lagi. Harus ada nih dari kita, karena nanggung sekali rasanya, karena kita udah dari setahun ini, harus ada dari kita yang melanjutkan perjuangan ini lagi gitu. Tiba-tiba teman-teman ini ada Ardi, kemudian Dunung,
kemudian ada Yusril ketua BEM Fakultas Hukum, Ya. ente aja Ri yang tercalonin gitu, sehingga rame-rame melakukan rekomendasi. Ya udah kalau memang dipercaya kita bilang kita bismillah aja. Memang sangat berat sekali pada waktu itu orang tua, maksudnya saya semester 7 itu sudah tidak terakhir mengambil kuliah, dan semester 8 itu enggak ada kuliah lagi, cuma skripsi aja. Kemudian coba ikut kontestasi dan alhamdulillah kita dipercaya dengan bersama teman-teman lainnya untuk menahkodai BEM Universitas 2019. Kira-kira singkatnya seperti itulah. Jadi memang tidak ada terbesit, tidak ada niatan. Jadi hanya kebetulan saja semuanya, karena tidak ada orang gitu. Dan ngalir aja gitu. Dan ngalir aja. Oke, itu perjalanan politiknya. Yang aku penasaran juga nih Mas, first impression kamu pas Mas terjun di politik nih. Pas ngeliat tadi kan lumayan tuh, dari mulai dipilih langsung sama si rektor lah, wakil dekan lah, terus aklamasi lah, sampai di push sama teman-teman buat naik ke universitas. First impression lo sama politik kampus tuh gimana gitu? Apa yang pertama terbesit? Sebenarnya saya tidak terlalu senang dengan dunia perpolitikan ini sebenarnya. Ketika kita hanya mau menghabiskan waktu dalam retorika semata. Dan itu yang kadang-kadang saya sendiri sayangkan, ketika ada sebuah amanah yang dipegang dengan potensi pemaksimalan itu sangat besar tapi tidak bisa dimaksimalkan. Dan memang saya tipikalnya juga seperti ini, ketika harus selesaikan itu ya selesai itu, udah nggak ada yang lagi gitu. Dan niat kami, karena saya tidak sendiri, ibaratnya kami itu seperti lingkaran. Saya kemudian kalau di fakultas ada teman-teman seperti di mesin, di elektro, di sipil, ada beberapa orang yang selalu bertukar pikiran. Nah, hanya saja kan butuh orang yang menjadi delegasi prokil untuk tampil di depan. Tapi pikiran itu tetap muncul dari berbagai macam pihak, termasuk ASNO dan sebagainya. Kami berpikir bahwa sepertinya harus kita yang coba, sehingga bagaimana orientasi daripada kemaslahatan itu bisa kita hadirkan. Dan memang yang kami rasakan pertama hanya itu, untuk bagaimana kerja menghasilkan perubahan, ya udah itu aja. Dan tidak misalnya bahwa ini ketika ada momentum menjadi seorang leader di organisasi, atau bahkan orang mengatakan bahwa BEM Universitas adalah organisasi tertinggi seperti itu, ya kita biasa-biasa aja. Hanya ini kan tentang peran pembagian kerja saja, pembagian peran dan kerja saja, dan tidak lebih dari hal itu untuk menghasilkan kebermanfaatan saja. Oke. Padat ya gitu. semuanya nyantai aja dari tadi, tapi ya karena udah sepadat ini, jadi saya semakin padat nih gitu. Setelah lo sebagai frontman kan, dari tadi lo bilang lo nggak suka politik gitu, tapi dari perjalanannya lo tuh selalu menahkodai kapal ini gitu, dan selalu jadi frontman gitu. Secara tidak langsung memang udah kebentuk dari sananya, dari mulai teknik sampai dengan ke universitas. Tadi masalah first impression, masalah politik, lo pernah ngalamin apa aja gitu? Pressure apa aja yang pernah lo dapatin selama jadi frontman? Saya kira seperti ini, bahwa sebenarnya kan hanya tentang proses dan fase, dan ternyata yang saya dapatkan semakin panjang itu proses, meskipun hampir aktivitas sama, tapi ada semacam value yang berbeda, nilai yang berbeda kita dapatkan, sense yang berbeda. Nah, termasuk dalam hal pressure tadi, saya seperti ini. Ketika di awal saya menjadi ketua DPM 2017, saya menghandle kemudian di Fakultas Teknik yang kulturnya sangat dikatakan feodal, nah juga ya, tapi senioritas sangat tinggi sekali. Intervensi dari senior dan sebagainya. Bahkan saya tipikalnya senang mengadu gagasan. Nah, jika gagasannya benar, ya kita sepakat kerjakan, tapi jika tidak kemudian dia ingin menekan, ya kita harus membalas juga gitu kan. Jadi saya sering terjadi percocokan dengan senior. Bahkan ketika kita mengadakan pemira pertama di Fakultas Teknik, itu penentangan habis-habisan. Kemudian dengan SDM yang terbatas, kemudian dengan kultur yang tidak mendukung. Nah, dan fase pertama itu saya sakit, demam sampai 2 hari 3 hari gitu kan. Nah, kemudian berikutnya penolakan begitu besar, karena saya di fakultas juga aktif di LDF, Lembaga Dakwah Fakultas Asirot. Nah, jadi ada semacam paradoks gitu di tengah-tengah mahasiswa teknik, bahwa ya
kurang bersepakat lah kalau ada anak-anak remus gitu kan, anak-anak musola yang coba di depan, dan ini selalu menjadi perdebatan. Nah, dan karena penolakan begitu besar pada waktu itu, saya masih ingat di bulan September 2017 saya hubungi kakak tingkat pada waktu teknik sipil, kemudian saya habis sholat subuh di musola, saya nginep, beliau datang, saya duduk berdua dengan beliau bersila gitu kan, bersila, kemudian saya ceritakan semuanya sambil main, dan saya katakan saya ingin mundur bang jadi ketua DPM ini gitu kan. Dan itu sudah saya katakan ke depan teman-teman pengurus DPM yang pada waktu sisanya hanya 7 atau 8 orang kan, dan benar-benar putus asa, dan beliau mengatakan jika kamu mundur hari ini maka kamu akan selesai, jadi kamu tahan aja dulu kata. Dan saya coba tahan. Itu kira-kira fase pertama. Jadi fase perdebatan yang cukup apa namanya, cukup deras lah gitu. Di BEM Fakultas Teknik juga hampir sama, tapi ini sudah presurnya bagaimana kita mencari agar mobilitas organisasi semakin tinggi. Nah, dan ternyata ketika di BEM Universitas, pengalaman-pengalaman yang ada di 2 tahun kebelakangan itu sangat berguna sekali, terutama bagaimana kita menawarkan gagasan, kemudian menghadapi tekanan sebagainya. Ya kira-kira kalau pernah dipanggil apa namanya danding misalnya ke dalam ruangan, kemudian diinterogasi hampir 1 jam, ya pernah lah kita alami. Kemudian biasa ya? ada apa, oknum polisi intel datang misalnya, kamu ini baru punya pisau mau lawan orang yang punya pistol, janganlah macam-macam kayak gitu secara psikologis. Ada bahkan ketika megang isu di kampus, ada beberapa oknum yang datang langsung bawain duit, ini buat uang jajan gitu kan, mau TOEFL atau apa bisa langsung kita urus. Kira-kira banyak pergejolakan batin lah pressure. Selebihnya tidak ada yang terlalu ini, karena selama kita masih jujur dengan orang tua, kemudian minta doa mereka, dan kita tetap bersama-sama sulit dengan teman-teman, insya Allah semacam seperti apapun tekanan dan sebagainya, insya Allah bisa kita hadapi karena kita tetap bersama. Kenapa lo menghindarin birokrasi? Dari tadi pressure yang lo sebut, mulai dari circle, mulai dari aparat, birokrasi nggak lo sebutin. Padahal yang paling dekat hanya circle sosial di mahasiswa dan birokrasi. Itu di teknik dekan atau selama di universitas, birokrasi kampus nggak pernah gitu? Ya ada, cuma saya anggapnya kampus itu kecil, saya pikir. Pressure kampus itu kecil, karena saya beranggapan seperti ini. Bahkan ketika kita menginisiasi gerakan di universitas, kemudian ada pemanggilan sebagainya secara di belakang layar gitu kan, yang tidak saya sampaikan ke teman-teman pengurus, atau bahkan ketika kita memegang kasus korupsi di universitas, saya cuma berpikir seperti ini. Kalau karena ini saya akan dikeluarkan, karena pastinya itu kan implikasinya. Ya saya tinggal cari kampus lain untuk berkuliah. Gitu. Jadi saya rasa pemanggilan, kemudian tekanan atau bahkan upaya untuk transaksional opportunities ya itu, saya rasa sangat kecil sekali. Saya waktu itu dipanggil oleh seorang oknum, sampai identitas orang tua saya ditahu. Orang tua ditahu, kemudian ditanya, kalau mau selamat janganlah banyak tingkah gitu kan. Jangan banyak tingkah. Saya ini coba kalau nggak ada saya, kamu udah hilang di Lombok ini katanya kan. Ada oknum punya jabatan lah gitu. Jadi dari dulu udah ada tukang bakso pakai walkie-talkie gitu. Agak udah ada sampai WA saya itu kan pernah disadap hampir 24 jam. Seriously? Ya, dan dia udah rusak kartu yang 865 itu, yang kartu yang dipakai hubungi teman-teman tadi itu. Oh, yang saya dulu sempat spam itu. Jadi itu pernah disadap WA saya keluar, tapi dia aktif di telepon, dia berdering, di chat dia membaca. Cuma itu bukan saya, dari perangkat saya udah keluar gitu. Ya kira-kira seperti, tapi ini apa ya, cukup beberapa orang aja yang tahu waktu itu kan, karena supaya teman-teman di BEM, teman-teman keluarga dan sebagainya tidak ikut khawatir. Karena kadang kita harus menyembunyikan ketakutan untuk yang lain agar lebih berani gitu. Wes, that's solid. Itu yang harus dilakukan pemimpin. Itu kalau misalnya di perjalanan di kampus, saya juga penasaran nih. Saya kan cukup concern juga sama OKP. Lagi sudah kepemudaan nih. Mungkin Mas Amri tahu lah gitu seberapa concernnya saya sama OKP. Tahu kan kami. Siap. Atmosfer di kami tuh seperti apa sih? Waduh, kudu ngopi dulu, nyeruput dulu ya. Karena lumayan berat ini. Atmosfer kami gimana? Sampai bisa mungkin ngebawa perspektif lo di universitas sebagai pemimpin apa seperti apa? Mungkin bisa diceritain lah gitu. Ya saya bukan karena di kami kemudian saya
bicara seperti ini ya pertama. Tapi ini sejauh apa yang saya rasakan, saya selalu berupaya tetap objektif ketika organisasi salah, bahkan saya membuat status dan sebagainya mengkritik dari dalam. Dan saya itu real saja, karena ini ditanya berkaitan dengan kami ya mudah-mudahan bisa diterima ya. Saya seperti itu tidak mengimprovisasi dan sebagainya. Memang kami bukan organisasi pertama yang saya ikuti di kampus. Saya sudah ikuti DPM dulu, setelah jadi ketua DPM baru saya ikut Daurah Marhala 1. Dan yang paling pertama saya rasakan ada keluasan jaringan yang saya dapatkan. Saya bingung pada waktu itu mau konsultasi dengan siapa. Setelah saya ikut Daurah Marhala 1, saya bisa kontak dengan teman-teman ketua DPM Fakultas Teknik UGM, UNES dan sebagainya, kira-kira itulah. Kemudian karena cukup ketat juga proses kaderisasi di kami gitu kan, dan prinsip-prinsip ditanamkan juga saya pikir selaras dengan apa yang saya cari. Nah, kemudian apa yang saya dapatkan kami saya berusaha untuk implementasikan. Ya, kurang lebih seperti itulah yang bisa saya rasakan sejauh ini di kami. Dan memang hanya saja saya pikir di kampus ini kan tentang OKP yang semua masih agak tabu gitu kan, masih agak tabu. Padahal kalau saya berpikir, saya boleh bilang saya tanpa kami sepertinya tidak bisa sejauh itu di kampus. Bahkan dalam hal keberanian berkonfrontasi dan sebagainya, bahkan di dalam menghasilkan pikiran-pikiran yang sederhana gitu kan, tanpa berpikir panjang. Ya kalau saya di DO ya tinggal pindah aja. Ini tanpa proses dan penanaman nilai-nilai itu tidak akan bisa muncul semudah itu. Dan saya banyak dapatnya itu di senior-senior yang ada di kami kebetulan kayak gitu. Dan itu yang membuat saya agak sedikit berat. Dari dulu saya bergelut dengan diri saya, apakah saya akan bertahan atau tidak, karena berbagai macam pandangan. Bahkan ketika saya nyalon jadi ketua BEM Unram, itu kan isu politik praktis sangat di keras sekali hembusannya. Bahkan berjilid-jilid tulisan itu menulis tentang saya, bahwa saya ini adalah kader partai dan sebagainya. Padahal saya berinteraksi aja dengan partai itu hampir tidak pernah pada waktu itu. Kecuali misalnya kebetulan ada senior yang berpartai politik, ya saya komunikasi sebagai seorang junior dan senior. Selebihnya tidak pernah. Kemudian bahkan ketika debat di Pemira itu terang-terangan ada pertanyaan yang menjurus, kalau kamu terpilih nanti apakah kamu tidak akan tunggangi partai politik, kira-kira seperti itu di auditorium saya ditanyakan. Jadi itu membuat saya bertanya-tanya dalam diri, kok kami ini sangat erat sekali gitu kan. Apakah karena itulah realitas sejarah sebenarnya kan, cuma seolah realitas sejarah ini menjadi dosa yang terus berkelanjutan ya gitu. Dan itu yang membuat saya bertanya, dan pertanyaan itu sembari saya mencari jawaban yang membuat tetap saya bertahan. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kan ada pertanyaan gitu, karena yang kita tahu beberapa OKP ya sebagai underbow dari beberapa partai kan, ya seperti itu mungkin realitasnya. Itu dia kami dan Mas Amri. Kami dan Amri. Selama lo di ini Mas, kita bisa sebut, lo nyaman gak sih kalau misalnya kita sebut sebagai aktivis? Nyaman gak? Kalau saya boleh jujur, saya belum pantas untuk mendapatkan aktivis itu. Kenapa? Pertama, saya berpikir seperti ini, bahwa apa yang saya lakukan itu belum sebanding dengan apa yang orang-orang terdahulu pernah lakukan, yang mereka hari ini dilabeli dengan aktivis terdahulu kita. Misalnya sebut saja, misalnya senior kita di kami, misalnya senior saya di kami, misalnya Bang Fahri Hamzah gitu kan, atau yang dekat-dekat misalnya Bang Johan Rosihan, PSJP. Jadi kalau saya mendengar kisah mereka, sangat seperti di ujung kuku apa yang sudah kami lakukan gitu. Dan berat sekali kalau saya pribadi mendapat gelar aktivis. Saya lebih senang menyebut diri saya sebagai volunteer organisasi. Volunteer. Ya, karena saya punya waktu luang, saya meluangkan waktu saya untuk mengurus-ngurus dan sebagainya. Selebihnya, kalau saya juga belum pernah berani jual motor untuk kebutuhan. Karena kalau kita dengar dari senior-senior yang lebih dulu, perjuangan mereka bahkan sempat diancam dibunuh, ya saya palingan diancam hanya nanti kamu diserempet orang baru rasa, itu baru serempet. Kalau senior-senior dulu sempat diancam dibunuh dan sebagainya. Itu kan atmosfernya yang beda. Ya tapi secara moral masih sangat jauh dari segi kapasitas kita. Kemudian ya, cukup risih untuk disebut sebagai aktivis. Tapi ke volunteer organisasi. Kira-kira gitulah. Karena saya udah mau masuk
tajam tadi nih, tapi terlalu merendah. Ya udah saya balikin lagi. Isu yang 2019-2020 itu kan nasional tuh, nasional regional lumayan gede kan itu. Iya. Lumayan gede itu. Dan lu sebagai frontman kan pasti serampangan udah itu ngurusin konsolidasi, terus research. Itu atmosfernya kayak gimana sih? Di BEM terutama. Saya waktu itu sampai menyimpulkan bahwa ketika kita ingin memaksimalkan diri itu hanya dua konsekuensi yang kita akan terima. Pertama, kita akan lebih sedikit tidur. Kemudian yang kedua, kita akan lebih telat makan. Kurang lebih hanya itu aktivitasnya. Karena kita kesana kemari, tiba-tiba udah jam 1 malam diskusi baru kita sedikit. Karena waktu itu di BEM Universitas saya juga sembari lagi mengerjakan lomba untuk mewakili Universitas Mataram di kompetisi roket Indonesia pada waktu itu. Jadi jam 1 malam baru kita kerjakan aktivitas dan sebagainya. Jadi hanya itu yang saya rasakan. Nah selebihnya memang faktor kesehatan, udah mobilitas itu sangat menentukan sekali. Dan waktu itu bahkan kalau saya lihat di laptop itu foto-foto aksi udah rambut berdebu, ini berapa hari kayaknya nggak mandi nih, karena lebih kayak gitu aja. Itu diawali karena konsolidasi, mikir apa segala macam, belum akademisnya. Cuma memang kalau kita padat aktivitas, kemudian tetap berpikir dan sebagainya, kita nggak tahu kenapa itu datang dari mana aja. Padahal pada waktu itu ya kita biasalah mahasiswa yang ngekos rantauan, kan. Kadang seminggu 2 minggu kita nggak ada uang jajan, apalagi di organisasi kan. Organisasi mau rapat ya uang kita aja dipakai gitu. Dan berikutnya, aduh apa nih pakai bilau? Kadang-kadang jadilah puasa sunnah gitu kan. Masa sih uang yang dipakai buat ini, buat rapat? Kan ada dengar-dengar katanya hampir 100 kan? Ya, yang turun ya? Itu 50 ya kurang lebih gitu. Itu kan pakai kegiatan yang event dan sebagainya. Iya. Artinya adik-adik di universitas di BEM itu kan nggak boleh kering lah tenggorokannya. Kalau seperti itu tuh ya kita murid kita lah yang bicara itu kan. Nah, nggak aja sih buat mancing. Kurang lebih ya kayak gitu sudah modelnya. Dan itu tadi selama kita memikirkan kemaslahatan untuk orang banyak, apalagi Tuhan tidak akan mengurus diri kita yang sendiri itu. Saya waktu itu sempat berkesimpulan seperti ini. Saya ingat saya bangun kemudian sholat subuh saya sendiri di situ. Apa yang saya kerjain di sini, karena orang tua bertanya tentang skripsi dan sebagainya waktu itu kan. Kemudian saya berpikir seperti ini, bahwa ya makanya Tuhan itu milih orang-orang di BEM itu karena Tuhan tahu kalau kita yang bisa ngurus orang banyak gitu kan. Dan tidak mungkin kita bisa ngurus orang banyak kalau pribadi kita tidak diurus oleh Allah gitu, oleh Tuhan. Jadi itu yang saya pegang. Dan memang beberapa hal seperti lomba itu pertama Universitas Unpra, Universitas Mataram itu lolos sampai ke penerbangan roketnya. Bahkan kami di tahap seleksi terakhir itu masuk 10 besar yang ke peringkat 10 besar itu dari banyak kampus yang berseleksi. Jadi yang kita kerjakan hanya dari jam 1 malam atau bahkan di sisa-sisa akhir waktu. Tapi ya itulah, kadang-kadang kalau kita mencelupkan diri kita untuk orang banyak, kayak tadi visi kita jelas, kemudian kita fokus pada visi dan tujuan kita, ya masalah kita insya Allah ada aja jalan keluar dan solusinya. Tapi ini Mas ya, oke aku sepakat masalah itu, aku sepakat tapi agak kontradiktif statementmu yang sekarang ini, depan aku sekarang ini, sama statement dirimu yang diwakili sama media sosial BEM atau pamflet-pamflet yang tersebar sebelum atau setelah kalian aksi gitu, teman-teman BEM aksi, itu kan beda. Anggaplah misalnya aksinya di birokrasi, yang masalah UKT lah, masalah hal yang menyangkut kemaslahatan mahasiswa. Kalian tuh keseringan menggunakan diksi-diksi yang seolah menunjuk bahwa birokrasi ini adalah pihak yang jahat dan kalian adalah public hero-nya di sana. Kenapa persuasifnya seperti itu? Kenapa pilihan diksi-diksinya selalu seperti itu? Yang pertama, kita pikir itu sebagai keniscayaan daripada zaman. Keniscayaan. Anak-anak muda berpikir dan pada waktu itu saya sering memberi semangat kepada teman-teman. Anak muda, apalagi mahasiswa itu ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, mencontek, mencuri, itu tidak boleh. Berbohong, kemudian mengambil hak bukan dia punya hak, itu diambil, itu tidak boleh. Tapi kalau mahasiswa salah, itu masih bisa dibenarkan. Maka ya bagaimana kita cara mempropagandakan ini supaya masif gitu.
Itu salah satu teknik propaganda sebenarnya. Jadi narasi konfliktual itu ya teknik. Iya. Teknik. Kurang lebih seperti itu. Bahkan bagaimana kita di dalam manajemen konflik itu kan ketika kita ingin mencapai satu tujuan gitu. Kemudian kita ingin mengecek ombak suatu isu. Ya kita buat ribut sendiri aja dulu, buat ribut seolah benar-benar gaduh gitu kan. Ya, dan alhamdulillah ini bahasanya ini ijtihad ya, ini pilihan metode yang kita gunakan. Dan sering saya katakan ke teman-teman, jika teman-teman punya metode silakan digunakan di UKM lain seperti itu, di UKM lain yang notabene juga bergerak seperti BEM, silakan digunakan metodenya. Mana metode yang paling duluan ya itu kita akui berkeberhasilannya gitu. Dan alhamdulillah metode yang teman-teman BEM pilih itu ya pada masa itu berhasil gitu kan, berhasil di dalam kampus. Sempat terjadi 2 kali aksi massa dengan jumlah massa yang besar. Kemudian di luar juga kita konsisten mengawal dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah ya dikatakan berhasil enggak juga, cuma efektif iya kita bilang. Metode itu pada waktu itu. Metode konfliktual itu ya. Tapi kan iyalah, bisa diiyakan. Tapi ada beberapa mungkin efek samping. Kayak misalnya ada individu mungkin dari pemerintah yang nggak bakalan hadir karena ini apaan sih gitu. Pas ngeliat, saya juga ngeliat ya selalu gitu kan. Saya juga concern dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Dan mungkin banyak lagi teman-teman yang jauh lebih kritis ngelihat itu. Kalau saya ngelihatnya, ini apaan sih? Kok gini banget sih? Kenapa harus konfliktual gitu? Kenapa selalu disematkan antagonisme itu ke si orang yang bakalan entah ke birokrasi atau ke isu-isu nasional mungkin, entah itu lembaga atau individu. Tapi ya itu oke lah, kita dapat jawabannya kalau itu salah satu teknik. Dan memang kalau boleh saya tambahkan sedikit, pada waktu itu kan salah satu hal yang ingin sekali saya bangun di BEM itu bagaimana BEM bisa dipercaya oleh mahasiswa. Sehingga bagaimana transparansi, keterbukaan setiap proses dan sebagainya itu bisa kita buka. Kemudian juga menghadirkan persepsi mahasiswa bahwa birokrasi ini juga bisa kita kritik seperti itu, bisa kita bersuara. Dan insya Allah aman, tidak ada terjadi apa-apa karena selama ini 2 tahun ketika saya di DPR, ketika saya di BEM itu keberanian mahasiswa untuk mengkritik, kemudian berdialektika dengan birokrasi maupun kebijakan itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Dan ada 2 pengalaman tahun ini yang saya akumulasikan, kemudian tawarkan teman-teman bahwa kita harus seperti ini dan teman-teman menyempurnakan dengan berbagai macam perspektif sehingga dipilihlah salah satu metode tadi itu. Dan alhamdulillah ya kita bilang efektif gitu kan pada waktu itu untuk memunculkan keberanian mahasiswa. Sangat-sangat politis ya. Aduh, lo nggak ada niat buat ini ya, masuk partai politik ya? Nggak ada. Saat ini sepertinya belum ada. Saat ini, tapi ya siapa yang tahu ya. Siapa yang tahu. Perspektif lo misalnya atau tanggapan lo terkait dengan stereotip, kan ini anak organisasi banget nih dari awal berkembang dan volunteer organisasi besar di organisasi lah. Stereotip banyak kan di kalangan mahasiswa gitu. Bahkan aku juga dari awal juga berorganisasi kan. Cuman stereotip kayak misalnya kita sering lalai tugas, kita jarang kerja kelompok, apalagi orang-orang yang jadi frontman di setiap organisasinya. Misalnya kalau nih Mas jadi frontman, itu lo nanggapi stereotip kayak gitu gimana? Pertama saya ingin berangkat dari yang tadi itu bahwa kita ini kan sudah punya sumber daya. Yang tadi kita telat makan, telat tidur, tapi nggak tahu tenaga ini datang dari mana gitu kan. Kemudian kita bisa berpikir kuat, kritis, bahkan kerjain tugas semuanya juga bisa terus berjalan. Dan itu yang pada waktu itu memotivasi diri saya untuk memaksimalkan. Jadi tidak ada yang saya pilih dari ketiga ini. Saya pilih hanya bagaimana memaksimalkan. Nah, dalam proses pemaksimalan ini ternyata ada pembelajaran, misalnya ketika dengan proses akademik terjadi interaksi dengan dosen, dan kita berkomunikasi berusaha untuk mengajak dosen memahami kondisi kita. Dan ternyata alhamdulillah berhasil gitu kan. Dan saya bisa mengklaim misalnya saya di kampus kan 5 tahun semester. Nah, kira-kira saya tidak berorganisasi itu hanya di semester 1. Selebihnya saya aktif terus menjadi fungsionaris utama di organisasi. Nah, bahkan terakhir kita mengambil munas
kemudian melakukan munas BMSI di Unram, itu juga sebagai ikhtiar kita bagaimana Unram ini bisa tercatat dalam risalah pergerakannya mahasiswa di Indonesia. Berangkat dari permasalahan tadi, nah sehingga ketika melalui proses ini, ya saya membuat standar aja dulu buat diri saya. Misalnya IPK, berapa sih amannya saya punya IPK? Pada waktu itu saya buat standar, yang penting tidak di bawah 3,10. Itu pertama, masalah IPK. Kemudian yang kedua, tentang aktivitas lab, karena saya kan teknik, maka tidak boleh kita nggak promo tentang ilmu teknik ya. Minimal saya harus bisa tentang itu, sehingga kalau ada sisa waktu ya saya searching pemrograman dan sebagainya, dan itu kita buktikan dengan tim, dengan membawa Universitas Mataram untuk lomba di kompetisi Rocket Indonesia, dan alhamdulillah sampai terbang itu dan misi selesai itu sangat cukup berat karena maksudnya 1 tahun, dan IPK tadi dan IPK gitu. Kemudian di organisasi juga kita alhamdulillah bisa melalui, dan hanya berangkat dari hal tadi itu, udah membuat standar pribadi gitu kan, standar sendiri berapa IPK-nya, kemudian kita memanage waktu dengan baik, memanage mood kita dengan baik, karena ini kan masalah mood. Jadi ini sebuah bentuk counter attack dari stereotip tadi, dan termasuk ke adik-adik mahasiswa baru, itu selalu kita dorong. Kalau kita sudah memilih di antara ketiga hal ini, misalnya organisasi, akademik, atau ekstrakurikuler seperti aktivitas perlombaan dan sebagainya, maka kita sudah kalah. Belum kita tarung, tapi kita sudah kalah. Boleh kita memilih, tapi harus maksimal. Ketika kita menjadi seorang akademisi, jadilah akademik yang memang akademisi yang memang intelektual. IPK-nya perlu 4,2 kan seperti itu. Kemudian menjadi organisatoris, jadilah organisator yang handal, mewakili kampus dan sebagainya dalam forum-forum nasional dan sebagainya. Begitu juga dengan ketika dia ingin menjadi seorang penggiat ekstrakurikuler, perlombaan, kreatif dan sebagainya, wakililah kampus ini dengan maksimal. Tapi kalau tidak bisa maksimal tiga-tiganya, misalnya itu, tidak bisa menjadi pohon pinus yang tinggi, ya maka kita menjadi rumput teki yang menyebar kemana-mana gitu kan, panjang relasi dan sebagainya. Nah, itu yang kita tetap dorong ke adik-adik. Bahkan ketika mengerjakan skripsi, alhamdulillah tidak sampai 5 bulan kita selesaikan. Semester 10, awal semester 10 ajuin tugas akhir dengan judul baru. Sebelum selesai semester 10 udah selesai proses revisi. Dan karena tadi itu motivasinya maksimalkan anugerah yang sudah diberikan. Kita punya waktu kesehatan, diberikan kesehatan, diberikan teman, ada teman kita yang pintar, ada teman kita yang rajin. Nah, ini kita maksimalkan, dan proses pemaksimalan ini itu tidak lepas dari ilmu yang akan digunakan untuk diri kita juga gitu. Dan itu yang tetap mendorong saya pribadi pada itu untuk mengkanter, terutama di teknik akan lama lulus, di teknik kalau organisasi tidak akan diberikan semua stereotip itulah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang tapi bukan maksudnya seperti itu ya. Bukan bermaksud ria ya. Iya. Nah, itu juga bentuk real dari ini kan, apa yang lo lakuin kan. Siap. Di belakang tadi sudah ada ini timer man, kita nunjukin waktu kita tinggal berapa menit. Tapi ada satu pertanyaan yang pengen saya tanyain pribadi. Ada beberapa dari netizen, tapi karena waktu juga. Di Indonesia kan konstelasi politiknya akhir-akhir ini, kalau saya ngomong ya, saya nyimpulin sendiri itu zero position gitu. Jadi nggak ngasilin posisi apapun. Kita nggak dapat oposisi. Terus sekarang oposisi sudah masuk ke pemerintahan. Kita nggak punya standing point di luar untuk mengcounter attack si pemerintah, kebijakan-kebijakan yang ada. Itu juga dengan melihat kebijakan yang kontroversial sekarang, mahasiswa turun ke jalan di masa pandemi, ada banyak tembok di sana gitu. Menurut Mas Amri, menurut lo gimana ngelihat gimana Indonesia sekarang dengan zero position itu, perspektifnya? Ini menjadi tantangan generasi kita hari ini, bahwa kita menghadapi era di mana kapitalisasi begitu semakin kuat akarnya seperti itu. Kemudian yang mengarah kepada pemerintahan kekuasaan, bahkan 3 komponen penting sudah saling mengikat, kemudian membentuk suatu penyakit seperti di media, kemudian politik dan orang-orang yang berbuat di usaha gitu kan, pengusaha, kemudian pengusaha, pemangku kebijakan dan media tadi. Dan kita hari ini sedang dihadapi di era politik yang sifatnya transaksional dan oportunis. Jadi tidak heran ketika kita melihat bahwa tidak ada orang yang cross check
melakukan check and balance system. Walaupun ada sangat-sangat kecil sekali, itu pun orang-orang yang bersuara ini juga apa namanya ditekan habis-habisan dengan bagaimana persiapan dari rezim hari ini. Nah, kemudian bagaimana kita melihat situasi hari ini? Saya kira terutama di kita gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa harus banyak melakukan evaluasi. Dan sekali lagi ini tantangan untuk generasi kita, apakah kita bisa keluar dari permasalahan ini. Dan saya pun kadang-kadang sering berpikir, Mas Tera, seperti ini. Ada keinginan untuk buat apa sih kita mikirin tentang kondisi hari ini gitu kan. Karena tidak akan banyak perubahan yang akan terjadi. Cuma kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Nah, sehingga apa yang bisa kita kerjakan hari ini gitu kan karena sejatinya paling bagus itu ya kita kerjakan apa yang paling dekat dan apa yang bisa kita jangkau gitu kan. Kalau kita tidak bisa merubah secara keseluruhan, maka jangan tinggalkan yang sedikit ini untuk kita bergerak gitu. Dan kalau itu ditarik dalam kehidupanmu yang sekarang setelah demisionya, apa yang lo lakuin? Ya sekarang seperti halnya saya misalnya aktif di yayasan gitu kan, yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas, kemudian membangun balai latihan kerja untuk masyarakat purna migran TKI gitu, kemudian membangun SMK, dan di gerakan mahasiswa juga bagaimana kita melakukan proses kaderisasi yang matang untuk anak-anak muda, termasuk dalam hal tadi bagaimana kita meyakinkan bahwa praktek oportunis kemudian praktek feodalisme itu sangat buruk sekali dampaknya untuk masyarakat dan negara kita. Bukan lagi kita berbicara tentang bagaimana ketika ideologi ini memimpin, tidak. Ketika ideologi ini yang berkuasa, tapi praktek individualistik yang notabene sangat rakus itu berdampak bagi kehidupan masyarakat banyak yang hari ini kita rasakan dampaknya. Dan anak-anak muda hari ini harus kita sadarkan karena ada terjadi pergeseran nilai dan metode yang dipilih oleh anak-anak muda, terutama di organisasi kemahasiswaan maupun organisasi pemudaan di OKP dan sebagainya. Dan ini yang sedang kami coba bangun. Kemudian di masyarakat juga seperti hari ini kita coba masuk kepada masyarakat di Ampenan misalnya di Pondok Parasi, coba membantu advokasi. Kemudian besok pagi pun kita akan ke Terawangan karena di sana ada konflik masalah Adendum PT GTI. Nah, ya kita tidak banyak berbicara tentang pandemi karena pandemi ini kita pikir ada oknum yang coba mengambil kesempatan sehingga ya kita tunggu nakas ini selesai bertugas. Kalau keadaan sudah membaik dan normal, ya kita akan membangun gerakan yang kita rasa bisa untuk memperbaiki keadaan. Sekarang kita ingin fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan dulu, yang sedikit itu, yang bisa menghasilkan kemaslahatan, bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak muda, untuk segenap khususnya di masyarakat Mataram maupun NTB ini sendiri. Nah, saya tidak ingin bicara terlalu jauh tentang negara karena susah sekali. Karena usaha, ya? Kemudian media, kemudian pemangku kebijakan sudah bersekongkol, dan politik transaksional oportunis itu tadi sudah menjadi penyakit dan menjamur di tanah air kita, sehingga bahkan rival pun sudah ikut dalam kabinet dan tidak ada pengaruh apa-apa gitu kan. Tidak ada yang kita harapkan hari ini, hanya mengharap pada diri kita sendiri sekarang. Tapi bukannya kalau kita nggak ngebahas masalah politik atau kita nggak ngebahas masalah Indonesia dengan segala carut marutnya di tahun ini dan tahun kemarin mungkin atau beberapa tahun sebelumnya, itu siapa lagi gitu. Dan sedangkan lo adalah ya mungkin nggak nyebut diri sebagai aktivis, volunteer organisasi. Peran volunteer organisasi itu seperti apa sekarang gitu setelah semua carut marut ini gitu. Nah, kebijakan itu kalau misalnya tidak ada pergerakan ya mau seperti apa lagi, seperti yang Mas Amri bilang, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya memang untuk membawa ke diskursus itu menjadi bahan yang menarik untuk saat ini kondisi negara. Tetapi kondisi ini misalnya kita melakukan metode seperti metode sebelumnya, aksi massa dan sebagainya, itu kan tidak efektif sekali sekarang. Karena pertama kita menghargai para tenaga medis, kemudian para pasien yang sedang di rumah sakit, kemudian pun juga kita secara objektif mengatakan bahwa kondisi saat ini sangat-sangat darurat dalam hal kesehatan. Hanya saja bahan-bahan ini kita tetap angkat, kemudian dibawa ke dalam diskusi ilmiah, dalam perspektif kampus, intelektual dan sebagainya, mencari solusi.
kemudian bagaimana kita mengevaluasi gerakan mahasiswa, sehingga nanti saya kira ini akan menjadi bara api yang hanya menunggu tiupan kecil untuk menjadi api. Kondisi saat ini berarti aktivis di jalanan tidak dibutuhkan untuk saat ini. Bukan tidak dibutuhkan, tapi kita kadang sedikit mengerem untuk melakukan tancapan gas yang lebih kencang. Tapi kalau nggak ditancap sekarang, isu itu semakin tajam turun ke bawah gitu, dan semakin meluas. Itu kankernya itu udah bukan stadium 4, 5, 6, 7 mungkin. Nah, karena saya berpikiran seperti ini, saudara. Rezim hari ini itu kan bukan orang baru, bukan pemain baru, pemain lama. Bahkan kalau kita melihat bagaimana formasi daripada pemerintahan kita hari ini, itu seolah-olah presidensial semua, presidensial total. Bahwa kekuasaan mutlak itu ada di tangan seorang presiden. Dia bebas mengatur anggaran, perubahan anggaran di tengah tahun pun, di kapanpun dia bisa mengatur. Kemudian bagaimana dia melakukan totaliter dengan konstitusi, membuat undang-undang, bahkan undang-undang yang akan mengatur tentang dilegalkannya korupsi dan sebagainya, itu sudah diatur semua. Sehingga dalam kondisi seperti ini, itu sangat susah sekali untuk kita melakukan perlawanan. Dan artinya seperti ini, Mas. Kita kumpulkan ini sebagai bahan, kemudian mencari momentum gitu. Dan saya pikir tidak akan menunggu waktu lama bahwa akan terjadi gerakan. Ya kira-kira kita hormati PPKM, ketenangan dan sebagainya, tapi gerakan itu sudah menjadi disimpan menjadi bara yang akan terus berhembus dan dia hanya menunggu tiupan kecil untuk menjadi api. Saya kira itulah keluhnya. Karena pertama sebagai seorang kader di kami ini kan organisasi nasional. Kita di internal juga masih mendiskusikan. Tapi saat ini bagaimana kita melakukan gerakan yang preventif, mencegah karena terlepas daripada perdebatan kita tentang COVID ini, tapi dia memang nyata adanya dan berpengaruh terhadap ekonomi, politik dan sebagainya. Hanya saja oknum yang hari ini ada di rezim itu memanfaatkan hal ini. Nah, hanya saja seperti tadi itu, kita kerjakan dulu apa yang bisa kita kerjakan agar tidak sekedar menjadi retorika. Tidak ada yang bisa kita selesaikan jadinya kalau hanya berretorika saja. Saya kira itu, Mas. Saya kira itu. Jadi itu perspektif terkait dengan hasil politik yang kita bilang. Saya juga agak enak ngelihatnya, membaca di media apa segala macam. Bagi sekarang yang terbaru cukup membuat saya ketawa sih ngelihatnya. Presiden negara itu pengen ngecat ulang tuh si pesawatnya, pesawat kenegaraan gitu, dan hampir 2M kalau nggak salah itu. Jadi hal-hal seperti itu di media, entah itu untuk sedikit nutupin kobaran api di bagian mana saya nggak tahu gitu, untuk persuasifnya, untuk sedikit menghilang lah, sedikit jangan kesana lah gitu, ke individu inilah. Ini saya pengen balik nih sebenarnya nih. Ini pertanyaan yang bagus juga sih terkait dengan bagaimana pergerakan Mas Amri. Masalah ini Mas nih, masalah kampus. Jadi saya simpulin aja nih kayaknya ya. Itu terkait dengan, saya halusin dulu nih ya, supaya agak lama ya, saya halusin biar nggak terlalu berbahaya mungkin untuk teman-teman yang sekarang. Tapi ini perspektifnya Mas Amri aja yang saya tanyain terkait dengan SPI atau BBI kampus yang seharusnya, anggaplah teman-teman yang mandiri. Nah, itu kita callback lagi nih bahasan-bahasan yang seperti itu gitu. Karena saya juga penasaran terkait dengan bagaimana konsolidasinya Mas Amri mungkin saat itu, gimana kemudian pergerakannya untuk SPI ini. SPI ini kan untuk teman-teman yang mandiri, kemudian bayarlah istilahnya. Mereka kan ini masuk gara-gara kuota udah habis nih. Jadi istilahnya kampus ngasih ruang semuanya 30% ngasih ruang kan, ngasih ruang gitu. Ya mereka kan nggak mau ke swasta, kekeh mau ke negeri gitu, anggaplah kekeh mau ke Unram, tapi mereka nuntut untuk disamaratakan. Padahal itu kan perlu kita nambah kapasitas ruangan, terus kursi apa segala macam, mungkin gedung kita tambahkan, itu butuh dana, dan rata-rata mereka nggak membayar, dan BEM memfasilitasi mereka untuk ke birokrasi. Itu perspektif Mas Amri gimana?
mungkin saya bicara dari segi aturannya, saya tidak terlalu mengikuti sekarang bagaimana, karena ada perubahan birokrasi dari Kemendikti ke Kemendikbud kan, kemudian peraturan menteri juga berubah dan sebagainya. Tetapi saya pikir tidak jauh berbeda lah perubahannya. Pertama, kampus itu kan diklasterkan menjadi 3. Ada yang satuan kerja, kemudian badan layanan umum, kemudian perbadan hukum. Yang perbedaan paling mencolok dari ketiga kampus ini adalah dari segi bagaimana dia dilakukan beban pembiayaan tentang keuangan, pengelolaan keuangan. Kalau satuan kerja misalnya masih mengajukan proposal kurang lebih seperti itu, anggarannya full dari kementerian. Yang BLU ya kira-kira dibagi 70-30% lah gitu untuk beban pembiayaan di kampus itu. Kemudian di badan hukum ya dia murni dikasih pembebanan kampus itu kepada kampus itu sendiri. Jadi dia bisa berusaha dan sebagainya, dan murni dia mengelola anggarannya sendiri. Unram termasuk kampus yang masuk dalam golongan kedua, yang badan layanan umum. Sehingga dia didorong untuk bagaimana dia melakukan semua aktivitas pembiayaan itu bisa dilakukan secara mandiri, kira-kira 30-40%-nya lah. Selebihnya nanti bantuan dari pemerintah. Saya lupa, saya tidak tahu sekarang apa nama bantuannya. Dulu namanya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, BOPTN. Sekarang mungkin masih sama mungkin namanya ya, karena kita udah di kampus lagi seperti Monstera. Nah kemudian di kampus negeri ini kan ada 3 jalur masuk. Ada yang SNPTN, kemudian ada yang SBMPTN, dan ada yang jalur mandiri. Yang semuanya sudah dibagi proporsionalnya. Kalau SNPTN sekian persen, kemudian SBMPTN sekian persen, dan sisanya nanti mandiri sekian persen. Yang mandiri ini sebenarnya untuk diberikan keluangan kepada pihak kampus, bagaimana dia bisa melakukan kebijakan itu, dia bisa atur sendiri. Kalau SN dan SB itu kan dari kementerian prosesnya. Nah mandiri ini bisa dia lakukan secara semi mandiri dengan tetap berpedoman pada aturan, termasuk dalam hal tadi bagaimana kuotanya, kemudian bagaimana proporsional pembiayaan dan sebagainya. Dan saya pikir dulu kami di organisasi mahasiswaan, baik di DPM, BEM maupun ke BEM Universitas dan Fakultas BEM Universitas, yang menjadi tujuan kritis kami adalah bagaimana kita mendorong kampus ini supaya dia tidak menjadikan mahasiswa itu sebagai tulang punggung pendapatan utama. Itu yang paling pertama. Nah, karena ternyata di dalam praktiknya Unram ini kan BLU. Nah, BLU ini seharusnya dia didorong untuk membuka ruang-ruang usaha yang produktif, yang bisa menghasilkan penghasilan untuk kampus, yang akan digunakan untuk bagaimana peningkatan akreditas maupun kapasitas dari kampus itu sendiri. Nah, tetapi Unram dalam kaca perspektif kampus negeri, kemudian sebagai barometer pendidikan di wilayah timur, itu belum bisa ke sana. Karena apa? Dia masih nyaman dengan ada kuotanya mandiri 30% ini. Jadi dia logikanya itu, ya yang penting nanti adalah 70%-nya dari mandiri ini. Jadi dia tidak ingin masuk ke dalam zona yang lebih ekstrim. Bagaimana dia memproduksi, misalnya mengaktifkan kembali lahan pertaniannya, karena dia punya lahan usaha, perkebunan sebagainya. Bagaimana Unram ini mengaktifkan lagi kelompok-kelompok ternaknya, dijadikan sebagai modal usaha dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia memaksimalkan rumah sakit yang ada. Jadi tidak ada ke sana karena dia masih nyaman. Nah, jadi perspektif kami pada waktu itu, kalau Unram masih nyaman dengan uang yang selalu hadir dari mandiri ini, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk bagaimana memaksimalkan posisi dia sebagai BLU. Nah, terlebih lagi dalam prakteknya SPI ini itu tidak sesuai dengan amanah daripada peraturan menteri pada waktu itu. Nah, karena amanah peraturan menteri pada waktu itu adalah bagaimana SPI ini itu disesuaikan dengan pendapatan atau penghasilan orang tua atau pihak yang membiayai dari mahasiswa ini. Dan itu tidak dilakukan oleh pihak kampus, karena pihak kampus menggunakan pendekatan, dia menghitung dulu berapa kebutuhan fakultas, kemudian dia kalkulasikan dan dia bagi dengan kira-kira berapa mahasiswa yang masuk. Kemudian ditemukanlah 800 juta misalnya. Nah, dia tidak pernah mau melihat apakah mahasiswa ini bisa bayar ataupun tidak. Nah, kita dulu berdebatnya seperti itu, sehingga kampus menolak, kita aksi, akhirnya dibebaskanlah, tapi dengan persyaratan itu. Sehingga pada 2019 ada sekitaran
130 mahasiswa itu gratis SPI-nya, karena memang terbukti tidak mampu, dan secara argumentasi juga kampus tidak bisa membantah hal itu pada waktu itu. Sehingga bahkan kalau dalam terminologi aturan itu sendiri, sumbangan itu ya tetap seikhlasnya dan semampunya, tidak ada patokan besaran. Kemudian istilah SPI itu tidak ada dalam aturan itu. Yang ada uang pangkal. Uang pangkal ini yang ditafsir apakah uang parkir, uang pangkal itu apakah uang toilet, tidak ada yang tahu gitu kan. Dan di aturan kementerian tidak ada pungutan selain uang UKT gitu kan. Dan setelah kita berdebat itu dengan pihak kampus langsung merubah dari SPI menjadi apa dulu namanya, uang pangkal, dirubah jadi uang pangkal sesuai dengan bunyinya aturan itu. Nah, tetapi pada waktu itu kami mengambil titik ekstrim bahwa SPI ini harus dihapus. Karena kenapa kami mendorong dihapus? Pertama, Unram ini punya banyak sumber daya usaha yang bisa didorong untuk dimaksimalkan, termasuk rumah sakit, kemudian retail yang disewakan kepada Indomaret, termasuk bisnis corner dan sebagainya. Nah, termasuk perencanaan Pak Husni untuk bagaimana membangun hotel sebagainya, ada semua. Tapi birokrasi kita ini seperti kita mendorong mobil mogok, ketika didorong baru dia jalan, dilepas ya tidak jalan lagi. Sehingga kita berpikir SPI ini harus dinolkan dulu, baru dia akan berpikir dari mana kita dapat uang, kayak gitu. Jadi di samping juga bahwa ternyata yang mengadu ke kita hampir 2/3-nya itu masih tidak mampu pada waktu itu. Nah, dan kita pun sepakat pada waktu itu bagaimana yang awalnya dia menggunakan sistem SPP di pukul rata, kita dorong Mandiri ini untuk digridkan pada waktu itu. Karena apa? Ternyata banyak transaksional di sana dari oknum yang coba ingin masuk, dia secara kemampuan mampu, tapi dia masuk jalur Mandiri agar dia lebih murah membayar. Padahal kalau dia dikenakan grade itu bisa grade 6 ataupun grade 5 gitu. Jadi kampus tetap bonyok dua arah dia jadinya. Nah, kita dorong dia digridkan sehingga naiklah instrumen pendapatannya dari segi UKT mahasiswa mandiri gitu. Tapi kita tekan di SPI supaya dia bisa berpikir gitu kan, sehingga kita itu pernah survei, Mas. Apa tuh? Survei kita ke Bima, ke vokasi di Bima gitu kan. Ya. Kita ke vokasi kayak udah memang tidak terurus semua di sana. Bahkan terjadi banyak penyelewengan dan sebagainya. Dan kita pikir hal-hal seperti jalur mandiri yang tetap SPI-nya tinggi, kemudian orang berkompetisi lewat jalur mandiri itu bisa menjadi ladang pasang untuk ekonomi tidak bertanggung jawab. Dan itu terbukti, Mas, gitu. Di beasiswa juga seperti itu, di mandiri juga seperti itu, di vokasi juga sama seperti itu. Sehingga memang kita harus menggunakan pendekatan ekstrim sehingga kampus ini minimal kalau dia tidak sepakat, ya adalah sedikit-sedikit yang bisa tidak jauh dari itulah. Sehingga alhamdulillah pada waktu itu sekitaran 100-an tadi mahasiswa bisa dibebaskan. Kemudian terus dicarikan formulasi gitu, untuk solusi SPI ini. Saya kira itu. Ini tadi timerman atau tim di belakang layar tuh udah nunjukin nih waktu. Siap. 10 menit. Tapi karena saya ngerasa butuh insight ini gitu loh. Insight ini yang kita butuhin, dan bahkan mereka masih junior kan. Maka kayak ya inilah yang kita butuhin gitu, info ini gitu. Ya, makanya dari awal saya udah disclaimer akan banyak informasi yang saya dapetin gitu secara pribadi, dan saya sangat bersyukur karena kita udah ngebangun ini bicara kampus, especially untuk teman-teman di Unram, mungkin juga junior Mas Amri di BEM. Terakhir Mas Amri. Siap. Terakhir banget. Saya jadi nah, di belakang kalau terakhir ini udah bahaya bisa kalau terakhir ini. Enggak, ini sekedar closing statement dari Mas Amri gitu terkait dengan pesannya untuk teman-teman yang menganggap dirinya aktivis, atau teman-teman kita yang berjuang di lapangan, yang sekarang mungkin sedang konsolidasi, yang sekarang mungkin sedang dia lagi nggak makan, dia belum mandi Mas Amri kayak Mas Amri yang dulu gitu. Itu seperti apa? Pertama, kita harus menentukan di mana kita berpihak itu berarti. Ya, kita diam pun itu adalah keberpihakan, karena kita memilih untuk diam. Maka bagi teman-teman yang sudah menentukan pilihan, karena setiap pilihan itu selalu ada risiko dan selalu ada hikmah jelas. Risikonya mungkin kayak tadi kurang tidur, kurang makan, atau bahkan ada ancaman dan sebagainya. Tapi akan banyak pun hikmahnya. Sehingga kalaupun teman-teman hari ini yang sedang bergelut di himpunan mahasiswa kah, gitu kan, mahasiswa jurusan di BEM, di fakultas atau di organisasi manapun, kalau sudah menentukan pilihan untuk berada di posisi itu,
maka teruslah istiqomah dan konsisten. Karena tidak ada orang lain yang akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Hanya saja catatan hasil ini akan berbanding lurus dengan proses yang kita jalani. Apakah kita prosesnya hanya mengalir saja mengikuti, atau memang kita punya strategi untuk pemaksimalan tadi. Ketika kita ada masalah akademik, kita carikan bagaimana troubleshooting dan sebagainya gitu kan, pemecahan masalahnya. Ketika ada masalah organisasi, kita carikan masalahnya, bukan lagi berbalik badan dan menghindar. Kemudian sekarang kan kita berada dalam siklus yang cukup darurat gitu kan. Kita di hampir semua sisi mengalami krisis. Di moral kita krisis, terlebih lagi para pemangku kebijakan gitu kan. Kemudian dari sesama masyarakat kita juga mengalami krisis. Bagaimana ketimpangan ekonomi sosial hari ini yang sangat besar sekali gapnya. Maka kalau saya boleh berbagi tentang pandangan saya ingin anak muda ini menjadi poros tengah. Karena saya pikir anak muda ini bisa menjadi jembatan antara itu. Jembatan kita apa? Selama kita berada di posisi yang kita anggap itu ideal. Ideal dengan standar yang jelas. Bukan standar yang dibuat-buat. Ketika ada peluang kita ambil, meskipun peluang itu mengambil hak orang, itu kan tidak jelas standarnya. Standarnya jelas, kita tidak boleh mengambil hak orang, kita tidak boleh membohongi orang gitu kan, standar. Kita tidak boleh ingin memperbaiki tapi menjatuhkan gitu. Standarnya jelas. Bukan ideal yang berubah kemana angin akan ada, standar ideal juga akan berubah. Nah, itulah yang terjadi hari ini di anak-anak muda, sehingga kita bahkan sebagai generasi penyumbang gerbong pemberat bangsa yang cukup berat hari ini, saya pikir seperti itu. Karena kita kadang-kadang tidak survive terhadap kondisi yang krisis ini dengan posisi berdiri kita di posisi tadi kan. Dan saya pikir anak-anak muda yang sebagai jembatan ini tadi itu bisa terlahir dari proses organisasi, proses aktivitas di organisasi, karena dia akan terus terbentur dengan masalah, sehingga dia akan berpikir untuk mencari solusi meskipun tidak terlalu ideal dengan standar tadi, tapi dia akan mendekati sebagaimana nilai-nilai dan norma yang kita anggap ideal tadi. Nah, terlebih lagi polarisasi hari ini terjadi gitu kan. Kemudian pelemahan di semua sisi, krisis ekonomi dan sebagainya. Anak muda lah yang saya pikir bisa menyelesaikan masalah itu. Kita punya apa? Kita punya kesegaran pikiran. Kita punya kejernihan pikiran. Kita punya objektivitas sudut pandang yang jelas. Kemudian saya pikir juga tingkat kemanusiaan anak-anak muda lebih tinggi. Karena kadang-kadang kita tidak memandang apakah dia agamanya apa, sukunya apa. Anak-anak muda saya pikir empatinya lebih tinggi, dan ini fase kita merawat itu, sehingga kita coba menjadi jembatan. Nah, kalau kita berhasil pada fase krisis ini, insya Allah ketika kita akan mendapatkan estafet kepemimpinan bangsa ini di semua lini, yang menjadi kepala keluarga kah gitu kan, yang menjadi RT, kardus, kepala desa, kepala dinas, kepala bidang, atau bahkan memegang kekuasaan politik, saya pikir kita akan mampu membawa Indonesia ini, daerah kita ini ke arah yang lebih baik lagi, insya Allah. Kenapa hari ini kita pesimis? Pesimisnya di mana? Dulu orang-orang yang hari ini, sekarang ini kan juga aktivis dulu juga. Mereka lantang bersuara. Karena tadi itu standar idealitasnya dia menggunakan standar rendah. Ketika ada peluang yang menguntungkan, meskipun mengambil hak orang, ya ambil aja. Karena saya butuh makan. Nah, anak muda itu tahan dengan tidak makan dan tidak tidur. Saya kira kalau kita serius hari ini dengan proses itu, saya pikir bukan hal yang mustahil, apalagi nanti mudah-mudahan ikhtiar kita di 100 tahun Indonesia itu kan kita pada masa yang mau tidak mau, siap tidak siap, generasi kita yang akan membawa arah Indonesia ini. Dan kita hari ini prosesnya, dan saya bersyukur sekali dihadapi dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi kita berpikir out of the box jadinya, di luar daripada idealitas keadaan, realitas keadaan yang sangat sulit, dan hanya optimisme, semangat, dan bagaimana idealisme pemuda itu yang bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir itu. Dan kita harus tetap semangat sebagai anak muda, terutama yang bergelut di organisasi. Bahkan sampai akhir Mas Amri tetap menghindari kata aktivis gitu. Menyebutnya sebagai muda. Terima kasih Mas Amri. Siap Mas Tera. Sukses buat selanjutnya. Amin.